Shalom semua, pastinya kita semua dalam perlindungan Tuhan dan selalu sehat. Kembali lagi berjumpa di pembelajaran kita PJJ. Kita masih membahas topik kita yang bertemakan tentang iman. Minggu lalu kalian sudah menyimak dan memperhatikan tentang iman, apa itu iman, asal kata dari iman dalam bahasa Ibrani dan Yunani dan seterusnya, sampai kepada ciri-ciri orang beriman. Nah, dan beberapa soal sudah kalian jawab, tapi ada beberapa juga di antara kalian yang belum menjawab, bahkan menjawab tapi terlambat. Pak Guru berharap ke depannya kalian harus on time, tepat waktu, baik dalam mengerjakan tugas dan mengirimnya. Jangan lupa daftar hadir harus diisi terlebih dahulu, karena ada beberapa yang masuk mengirim tugas tapi daftar hadirnya tidak diisi, sehingga dalam data Pak Guru pada komputer terlihat kosong, tidak hadir keterangannya. Oke, pada kesempatan ini kita akan membahas lanjut tentang iman, khususnya yaitu tentang makna dari hidup beriman. Perhatikan baik-baik. Apa makna dari kehidupan atau hidup beriman? Maknanya adalah orang yang percaya dengan sungguh-sungguh, menyerahkan diri secara total kepada Allah. Jadi hidup beriman adalah percaya dengan sungguh-sungguh, menyerahkan diri secara total kepada Allah. Coba perhatikan pada gambar. Ini adalah gambar wanita yang mengalami pendarahan. Sudah begitu lama dia mengalami pendarahan, karena imannya, dia hidup dalam iman. Dia mengatakan asalku jamah jubahnya, jumbai jubahnya, artinya menjamah jubah Tuhan Yesus, dia akan sembuh, dan hal itu terjadi dalam diri. Jadi ingat baik-baik, ini adalah salah satu contoh. Lalu yang berikutnya, buah dari iman. Buah dari iman, Pak Guru catat di sini ada 2. Kalau kamu beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka buah yang pertama akan kamu dapatkan adalah keajaiban. Segala sesuatu yang ajaib akan terjadi dalam dirimu kalau kamu beriman, percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Contoh keajaiban apa? Lihat dalam gambar. Abraham pertama. Pada saat Allah memerintahkan dia untuk mengorbankan anaknya, satu-satunya anaknya yang tunggal, dia percaya dan menaati apa yang Tuhan perintahkan, Allah perintahkan. Dan pada akhirnya, karena imannya, anaknya selamat. Allah menyediakan lembu, atau Allah menyediakan hewan yang menjadi gantinya Ishak yang harusnya menjadi korban. Keajaiban, contoh keajaiban yang kedua, yaitu pada saat Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka sampai kepada satu titik, yaitu menghadap lautan yang begitu besar. Tidak ada jalan. Mereka kalau mundur, di belakang banyak yang para pengawal mengejar. Mereka maju, ada laut. Tapi pada saat Allah memerintahkan, Musa percaya. Dan Musa lakukan sesuai dengan perintah Allah, dan laut terbelah. Itu adalah keajaiban. Lalu yang kedua,
buah dari iman yang kedua, yaitu keberhasilan. Perhatikan di gambar berikutnya adalah Yusuf. Yusuf berhasil. Nah, Yusuf berhasil. Kenapa? Karena dia yakin, dia punya iman, dia taat kepada Tuhan. Walaupun dalam perjalanan kehidupannya mengalami proses penderitaan, proses demi proses. Tapi dia terus yakin, percaya kepada Tuhan. Dia pada akhirnya berhasil menjadi Perdana Menteri di tanah Mesir. Begitupun kalian dan kita semua. Kalau kita hidup sungguh-sungguh di dalam iman teguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan segala keajaiban yang mustahil itu akan nyata dalam diri kita, dan hidup kita akan berhasil. Jadi kalau kalian mau sukses, beriman dan yakin kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi bukan hanya beriman saja, tapi teruslah belajar dan berjuang dengan gigih, maka keberhasilan dan keajaiban itu akan selalu mengikuti kalian sampai kapanpun itu, kalau kalian terus beriman. Nah, anakku sekalian, pada kesempatan ini pembahasan kita cuma sampai di sini. Kita akan berjumpa di pertemuan berikut. Kalian akan menjawab beberapa soal berikut. Dengarkan dengan baik. Sebutkan, nomor 1, sebutkan dan jelaskan makna dari hidup beriman dan berikan satu contoh tokoh yang karena iman dia diselamatkan. Yang kedua, jelaskan secara singkat buah dari iman itu sendiri, yaitu keajaiban dan keberhasilan. Jelaskan berdasarkan pengetahuan Anda. Berarti kalau berdasarkan pengetahuan Anda, berarti setiap di antara kalian berbeda-beda. Tidak ada yang sama. Karena beberapa kali Pak Guru temukan tugas kalian itu hampir sama semua. Sekarang Pak Guru minta berdasarkan pengetahuan kalian, jelaskan berdasarkan pengetahuan kalian. Nah, pada kesempatan ini kalau Pak Guru menemukan di antara kalian dalam penjelasannya sama, maka Pak Guru anggap 0. Karena pola pikir seseorang, pengetahuan seseorang berbeda-beda. Demikian tugas yang harus kalian kerjakan. Ingat, kerjakan masing-masing, bukan kelompok. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di pertemuan mendatang. Dadah.